Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah pada pagi hari ini, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa iman kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang sedang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, karena bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, dan untuk masalah kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya akan menolong bacaan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua
Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk-lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka mulai jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak penuh. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapan." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sudah ia bangkit dari antara orang. Saya mengundang sedang jemaat untuk persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Pujono dengan tema Yesus peduli terhadap umat. Pujian hanya dekat kasih-Mu Bapa akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
bersukacita pada hari ini? Bagi Bapak Ibu dan Mas sekalian yang bersukacita, silakan memberikan tangan saudara masing-masing. Terima kasih, puji Tuhan. Pada hari ini kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena bisa berjumpa kembali, bisa bersekutu dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian di rumah masing-masing pada ibadah Minggu pagi hari ini. Kalau kita mengingat tentang situasi keadaan sekarang dengan merebaknya COVID-19, ternyata membawa dampak yang cukup besar. Bukan hanya banyaknya orang yang meninggal, tetapi juga ada banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka menjadi bingung, mereka menjadi stres, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah saudara dan saya tidak takut, hendaklah tetap tenang, percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, peduli terhadap saudara, dan juga akan menolong saudara. Apakah saudara meyakini bahwa Tuhan peduli terhadap saudara? Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 dengan tema Tuhan Yesus peduli terhadap umatnya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita akan bersama-sama berdoa minta bimbingan Tuhan. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan pada pagi hari ini ada di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membukakan mata rohani kami masing-masing, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, bisa kami terapkan di tengah-tengah dunia yang sekarang ini sedang dipenuhi oleh kegelapan. Kami juga serahkan nama-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus dan kuasa-Mu, agar firman Tuhan berkuasa jadi berkat bagi kami semua. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tempat ini akan mengganggu kami, Tuhan akan ikat, katakan keluarkan tempat ini agar tidak mengganggu ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 menyatakan 3 perkara yang diperbuat oleh Tuhan Yesus sebagai wujud dari kepeduliannya kepada kita. Marilah kita akan bersama-sama renungkan, kita hayati perkara ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang keempat, mengatakan ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia dikuburkan, murid-muridnya merasa sedih karena kehilangan gurunya yang sangat kasih. Dan juga harapan mereka tidak terwujud. Mereka ingin agar Tuhan Yesus bisa menjadi Raja Israel secara duniawi. Oleh karena itu dia dalam keadaan bingung. Mereka sedih, tapi di tengah-tengah kebingungan dan kesedihan, pada minggu pagi dia menyaksikan, melihat Yesus Kristus bangkit dari antara orang. Hal ini membingungkan mereka. Apa yang harus mereka perbuat? Kemudian mereka untuk menghilangkan kebingungan, mereka meninggalkan tempat kudus. Mereka meninggalkan Yerusalem, pergi ke kampung halamannya masing-masing.
untuk kembali kepada pekerjaan yang semula. Ketika di tepi pantai, Petrus berkata pada teman-temannya, "Aku akan pergi menangkap ikan." Teman-temannya yang ada di situ, di antaranya Nathanael, Thomas, Yakobus, Yohanes, dan 2 orang lain yang tidak disebutkan namanya. Mereka juga berkata, "Kami pergi juga mengikuti." Lalu mereka pergi naik perahu mengarungi laut, mengarungi danau Tiberias atau danau Galilea. Sepanjang malam mereka berusaha menangkap ikan. Dia melebarkan jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan ikan agar besok dia bisa memperoleh hasil. Tapi ternyata harapannya tidak bisa begitu. Mereka mengerti, mereka menyadari bahwa Tuhan tidak ada di situ. Mereka tidak tahu padahal Tuhan ada di situ, ada di tepi pantai. Terbukti ketika menjelang siang, Tuhan Yesus ada di tepi pantai. Namun murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita juga sering berbuat seperti itu. Dalam keadaan bingung seperti situasi sekarang ini, banyak orang yang kemudian tidak setia lagi kepada Tuhan, karena merasakan bahwa situasi seperti sekarang ini seolah-olah kuasa gelapnya sedang berkuasa, sedangkan Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa, membiarkan kita dihadapkan dengan masalah yang sulit seperti ini. Baik Bapak Ibu dan sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak dan Anak, kita mendapat tetap setia kepada Yesus. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, dan Tuhan Yesus juga peduli terhadap kita. Memang sekarang ini seolah-olah Tuhan Yesus diam, tidak campur tangan, tapi kami yakin bahwa di balik ini ada suatu maksud yang terindah bagi Tuhan. Tuhan pasti akan campur tangan, akan peduli terhadap saudara dan saya. Tuhan pasti menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Seperti janji Tuhan juga dikatakan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 mengatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, bahwa Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Yang kedua, Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 5-6 menceritakan bahwa setelah murid-murid mendekati pantai, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah engkau ada lauk-lauk?" Murid berkata, "Tidak ada." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Lebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah berpengalaman sebagai nelayan menangkap ikan. Biasanya mereka kalau menangkap ikan itu malam hari. Kalau malam hari ada banyak ikan yang diperoleh. Berbeda kalau siang hari. Sehingga kebiasaannya menangkap ikan pada malam hari. Tapi sekarang pada waktu menjelang siang, Tuhan Yesus berkata supaya tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Secara nalar tidak mungkin akan mendapatkan ikan. Tetapi murid-muridnya setelah mendengar perintah dari Tuhan Yesus, yang lakukan, dia tebarkan jalan di sebelah kanan, dan luar biasa. Jaring yang dia tarik ternyata tidak kuat, karena di dalamnya ada banyak ikan
yang jumlahnya sangat besar. Dikatakan bahwa ikan-ikan yang besar yang ada di sana jumlahnya sampai 153 ekor. Tetapi jalan mereka ternyata tidak. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa usaha kita, pekerjaan kita, kalau berhasil itu sebenarnya bukan karena kekuatan kita, bukan karena jerih payah kita, tapi karena Tuhan Yesus yang memberkati. Murid-muridnya pada waktu dia berhasil mendapatkan ikan yang begitu banyak pada waktunya siang hari, mereka ingat pada Tuhan dan dia lihat itu Tuhan. Nah, demikian juga hendaklah saudara dan saya, kalau kita berhasil di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dan kalau kita ingat bahwa ini adalah karena pekerjaan kita, karena karya kita, dan Tuhan ikut ambil bagian, menyertai kita, dan juga ikut ambil bagian untuk bekerja supaya saudara dan saya berhasil di dalam usahanya. Hal ini juga dikatakan di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Keberhasilan murid-murid Yesus adalah karena karya Tuhan. Memang mereka bekerja apa yang mereka kerjakan, tapi Tuhan Yesus bekerja sehingga mereka sampai berhasil. Saudara dan saya, di dalam situasi yang sulit seperti sekarang, hendaklah kita tetap teguh, karena Tuhan turut bekerja bersama-sama saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bagaimana Tuhan bisa bekerja melalui saudara dan saya? Melalui firman. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan tidak. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Firman Allah itu adalah Tuhan Yesus dan pencipta bumi, langit beserta dan isinya. Tanpa firman Allah tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Oleh karena itu, agar pekerjaan saudara dan saya tidak mengalami kekurangan dalam situasi seperti apapun, hendaklah saudara dan saya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita berkatakan firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Pada saat sekarang ini, di mana saudara dan saya banyak waktu tinggal di rumah untuk mematahkan rantai COVID-19, kita banyak bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Waktu yang banyak di rumah, mari kita gunakan untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Karena kalau saudara dan saya mengerti firman Tuhan, melakukan, saudara akan jadi anak Tuhan yang berhasil. Seperti firman Tuhan juga dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat 8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian saudara akan berhasil. Tuhan Yesus memenuhi segala kebutuhan kita. Dalam firman Tuhan di Yohanes pasal 21 ayat 12 sampai 13 menceritakan bahwa setelah murid-murid Tuhan Yesus ada di darat, mereka melihat bahwa di darat ada api api yang di atasnya ada roti dan ikan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mereka sepanjang malam lapar. Tentu saja mereka ingin menikmati roti dan ikan yang ada di atas api api. Bapak Ibu dan saudara, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah
sehingga dia tahu apa yang menjadi kebutuhan murid-muridnya. Dia menyiapkan makanan bagi mereka. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah, sarapanlah. Kemudian Tuhan Yesus masuk. Dia memberikan roti, memberikan ikan kepada murid-muridnya untuk makan. Murid-muridnya merasa kaget. Dia tidak ada yang berani bertanya siapa dia, karena jelas bahwa yang bertanya adalah Tuhan Yesus. Nah, dari pengalaman Tuhan Yesus, Tuhan juga peduli terhadap saudara dan saya. Dia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dalam situasi seperti sekarang ini, di mana banyak orang tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, bingung apa yang harus kita perbuat. Hendaklah kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah khawatir akan apa yang kau makan, akan apa yang kau minum, akan apa yang kau pakai. Tuhan Yesus juga menimbangkan supaya mereka memikirkan murid-muridnya, membandingkan dengan burung-burung yang ada di udara. Burung-burung di udara, dia tidak menabur, dia tidak menyimpan daun, tetapi tidak ada burung yang mati karena kelaparan. Apalagi kita, saudara dan saya, lebih berharga daripada burung-burung. Situasi seperti apa, Tuhan pasti akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saudara. Karena Tuhan juga berjanji, Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini tercatat di dalam dalam Filipi pasal 4 ayat yang 19. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari firman Tuhan di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 menyatakan bahwa Tuhan Yesus peduli terhadap saudara dan saya dan melakukan 3 perkara. Yang pertama, Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan pada saat sekarang, tetaplah kita teguh, karena Tuhan peduli terhadap saudara saya. Dia pasti akan menolong dan kita akan tetap bersukacita dan jadi berkat bagi sesama. Mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan. Kita akan Tuhan Allah Bapa kami surga, kami sungguh ucap syukur dan terima kasih Pak atas firman yang indah yang Kau nyatakan kepada kami. Melalui firman kami diingatkan bahwa dalam keadaan seperti apapun, Tuhan senantiasa peduli, menolong kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan senantiasa bekerja bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan akan menolong apa yang menjadi kebutuhan kami, sehingga hidup kami akan penuh sukacita. Dan pimpin Tuhan supaya berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami juga dapat kami bagikan kepada sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Pujono. Dalam melalui firman Tuhan yang kita boleh dengar pada pagi hari ini, boleh menjadi berkat
Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadankan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ucap syukur Bapa atas segala berkat yang telah Kau berikan buat kami sepanjang hari ini, dan untuk dari jasmani dan rohani kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan berikan persembahan dan perpuluhan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh beri pada pagi hari ini boleh menjadi berkat yang boleh dipakai dalam pekerjaan Tuhan yang kami. Kami serahkan kepada kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan Tuhan berkati. Hanya di dalam nama
juga untuk menaikkan doa kami. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di surga, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami ucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memimpin rangkaian ibadah dari pagi hingga siang hari ini. Semua dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Bapa, pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa untuk pemerintah negara Republik Indonesia dari pusat hingga sampai di daerah bisa bekerja bersama-sama mengatasi merebaknya COVID-19 yang sekarang sangat meresahkan masyarakat. Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana pada pemerintah agar bisa mengatasi merebaknya COVID-19 ini dalam perjalanan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami juga Tuhan tolong campur tangan agar bangsa kami bisa merendahkan diri di hadapan, bisa mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, menyerahkan hidupnya kepada-Nya, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Selamatkan Tuhan bangsa kami yang sekarang sedang dilanda oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, dan juga petugas-petugas kesehatan yang ada di garis depan, yang sedang memerangi virus pada saat sekarang ini. Tuhan tolong supaya mereka Engkau jaga, Engkau lindungi, berikan kekuatan dan kesehatan. Bapa, kami juga berdoa untuk anggota jemaat. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, lindungi, jauhkan dari pencobaan dan segala berbahaya. Kalau ada yang sakit, kami mohon Tuhan rawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka agar pulih kembali seperti sedia. Dan juga bagi saudara kami yang mungkin kekurangan, Tuhan akan lawat mereka. Tuhan pimpin supaya mereka tidak kekurangan suatu apapun, sehingga mereka bahkan menjadi berkat bagi banyak. Tuhan, dalam kami akan kembali untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan berkati agar apa yang kami kerjakan bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan bersama-sama terima berkat rohani dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat siang.